Selamat datang dalam kisah legenda dari Tanah Pasundan, cerita tentang asal mula berdirinya kota makmur, Cianjur. Alkisah, di sebuah desa yang dikelilingi sawah menghijau, hiduplah seorang tuan tanah bernama Pak Kikir. Kekayaannya tak terhingga, hampir seluruh ladang dan sawah di desa itu adalah miliknya. Sayangnya, hati Pak Kikir sekeras batu dan sangat kikir. Ia tak pernah mau berbagi, bahkan kepada buruh tani yang menggarap lahannya. Ia juga sangat perhitungan, bahkan kepada anak lelakinya sendiri. Namun, kebaikan masih bersemi dalam keluarga itu, melalui anak Pak Kikir. Berhati mulia dan dermawan, sang anak sering menyisihkan sebagian kecil harta untuk membantu warga miskin secara diam-diam. Suatu hari, setelah panen raya, Pak Kikir terpaksa mengadakan pesta syukuran agar panen berikutnya melimpah. Seluruh warga desa diundang, berharap mendapatkan makanan yang layak. Tetapi, lagi-lagi Pak Kikir mengecewakan. Hidangan yang disajikan sangat sedikit dan ala kadarnya. Banyak warga yang tidak kebagian makan, mereka pun pulang dengan hati kecewa. Di sepanjang jalan, gunjingan dan kutukan terdengar, berharap ketamakan Pak Kikir mendapat hukuman setimpal. Di tengah acara yang diwarnai kekecewaan itu, tiba-tiba muncul sesosok nenek tua renta. Dengan pakaian compang-camping dan tubuh yang gemetar, ia mendekati Pak Kikir yang sedang duduk angkuh. "Tuan, kasihanilah saya. Berilah saya sedekah, walau hanya sesuap nasi," pinta nenek itu memelas. Melihat kedatangan pengemis, Pak Kikir murka besar. "Cepat pergi. Kau kira aku tidak butuh makanan? Jangan harap aku memberimu sedekah," usirnya dengan kata-kata kasar dan mengancam. Nenek itu menangis, lalu berbalik pergi. Anak Pak Kikir, yang menyaksikan perlakuan ayahnya, merasa malu dan sedih. Ia segera membawa sebungkus nasi sisa dan bergegas mengejar nenek itu. "Nenek, terimalah ini. Maafkan perlakuan ayah saya," kata sang anak tulus. Nenek itu menerima makanan dengan haru dan berterima kasih. Ia kemudian menatap anak itu dengan serius. "Anak baik, karena hatimu yang mulia, nenek beritahu, keserakahan ayahmu akan menenggelamkan desa ini. Ajaklah semua penduduk yang baik untuk segera mengungsi ke bukit tertinggi." Nenek itu kemudian menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Sambil berkata, "Tuhan akan menimpakan hukuman bagi orang yang tamak." Tongkat itu dicabut, dan seketika, dari lubang bekas tancapan itu, air menyembur deras. Nenek itu pun menghilang misterius. Peringatan nenek renta terbukti benar. Malam itu, hujan badai turun tanpa henti. Air yang memancar dari lubang semakin membesar, ditambah luapan air sungai, menyebabkan desa dilanda banjir bandang. Anak Pak Kikir segera mengajak ayahnya melarikan diri. "Ayah, ayo cepat tinggalkan rumah. Kita harus lari ke bukit," serunya panik. Namun, Pak Kikir menolak keras. Matanya hanya tertuju pada peti harta yang ia sembunyikan di dalam rumah. "Aku tidak akan pergi. Aku harus selamatkan semua hartaku. Tidak ada yang boleh mencuri emas dan perhiasanku," teriaknya sambil kembali masuk. Menyadari ayahnya sudah tidak bisa diselamatkan dari keserakahannya, anak Pak Kikir tidak membuang waktu. Ia memukul kentongan sekuat tenaga, memperingatkan semua warga desa untuk segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Warga desa yang mendengar peringatan itu bergegas mengungsi ke bukit terdekat. Mereka menyaksikan dari kejauhan bagaimana air bah menelan rumah-rumah, termasuk rumah megah Pak Kikir. Pak Kikir, yang sibuk mengumpulkan hartanya, tidak sempat melarikan diri. Ia tenggelam bersama peti emasnya. Seluruh desa yang makmur itu lenyap ditelan air, menyisakan danau yang luas, menjadi saksi bisu hukuman atas ketamakan. Keesokan harinya, warga desa yang selamat berkumpul di puncak bukit, menatap desa mereka yang kini hanya genangan air. Mereka berduka, tetapi bersyukur karena sebagian besar dari mereka selamat berkat kebaikan dan ketegasan anak Pak Kikir. Mereka pun memutuskan mencari lokasi baru untuk pemukiman. Sebagai bentuk penghargaan, mereka sepakat mengangkat anak Pak Kikir sebagai pemimpin desa. Di bawah kepemimpinan yang adil dan bijaksana, sang pemimpin baru membagi lahan secara merata kepada semua warga. Ia juga menganjurkan warga untuk bergotong royong membangun saluran air atau irigasi yang tertata rapi, memastikan setiap sawah mendapat pasokan air yang cukup. Warga desa, yang sangat menghormati pemimpinnya, mematuhi semua anjuran tersebut dengan penuh semangat. Karena ketaatan warga pada anjuran pemimpin, desa baru itu menjadi sangat makmur dan subur. Mulanya, desa ini dikenal sebagai Desa Anjuran. Seiring berkembangnya waktu, dan karena sistem pengairan yang sempurna dengan air yang melimpah, nama desa itu disempurnakan. Nama itu kini dikenal sebagai Cianjur.
gabungan dari kata Sunda ci yang berarti air, dan anjur dari kata anjuran atau nganjur, mengalir deras. Cianjur, kota air yang makmur, lahir dari pelajaran berharga tentang kedermawanan dan kepatuhan.